Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Wuyen dan dua rekannya tidak dapat mundur tepat waktu dan juga terkena dampak tabrakan antara keduanya. Mereka semua terlempar ke belakang ratusan kaki tanpa kendali. Shoyen tidak bergerak, tetapi tinjunya sudah terlanjur dilancarkan. Di depannya, sesosok muncul dari kehampaan di mana tidak ada apa-apa dan bertabrakan dengan tinju Shoyen dengan suara keras. "Kamu juga berada di level ketiga," Shoyen berkata dengan dingin. Aku berada di level ketiga, tetapi aku telah membuka 6 sumber. Dilihat dari auramu, kau baru saja menembus level ketiga. Perbedaan kekuatan ini cukup untuk menghancurkanmu. Pria yang bertarung dengan Shoyen mengenakan jubah brokat mewah dengan mahkota emas dan jepit rambut giok di kepalanya. Dia berpakaian sangat indah. Dia juga tampak seperti seorang sarjana berwajah pucat. Pada saat ini, ekspresinya agak garang tampak di wajahnya. "Ledakan bintang kutub!" Lelaki itu berteriak dengan dingin, dan tampak ada sebuah cincin di jarinya yang seketika meledakkan energi dahsyat. Terdengar ledakan seperti guntur dan tubuh Shoyen langsung terpental ke belakang akibat kekuatan guncangan itu. Namun dia tidak terluka, hanya terpental sedikit ke belakang. "Kekuatan fisikmu sangat kuat. Tidak heran kau begitu merajalela. Baiklah, aku tidak akan marah padamu." Pria itu mengibaskan lengan bajunya dan menatap Shoyen dengan tatapan sombong. Ada niat membunuh di mata Shoyen. Dia tiba-tiba melangkah maju dan mengambil beberapa langkah berturut-turut. Dalam kekosongan yang luas ini, beberapa segel kaki yang kokoh terlihat satu demi satu, bergegas menuju pria itu untuk menekannya. Daerah yang dicakup sangat luas. Keterampilan bertarung yang ditunjukkan Shoyen membuat ekspresi lelaki itu menjadi gelap. Dia tidak menyangka bahwa Shoyen tidak takut padanya dan malah ingin melawannya. "Beraninya kau, seekor semut rendahan seperti Senshi, menantang dewa ini." Lelaki itu mendengus dingin, namun Shoyen tak menghiraukan lelaki yang tengah berbicara itu dan langsung menghampirinya dengan kilatan petir. Matanya pun berkilat. "Yobong!" Serangan Shoyen tersapu tanpa penundaan. Cahaya api putih menyala dan menghilang, dan lelaki itu berdiri di sana dengan linglung. Langkah kaki sudah melesat ke arahnya. Pada saat ia tersadar dan terbebas dari kendali api putih, sudah terlambat untuk bereaksi. Pria itu tertekan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Jubah mewahnya robek berkeping-keping, memperlihatkan baju besi bagian dalam berwarna emas. Meski begitu, pria itu masih memuntahkan seteguk darah, lalu mengeluarkan perisai giok dan menutupi dirinya dengan perisai itu. Shoyen terus melangkah maju 2 langkah, dan langkah kaki ketujuh dari tapak dewa pembunuh pun terjatuh. Sebuah kekuatan represif yang besar menyelimuti pria itu, dan perisai gioknya akhirnya tidak dapat bertahan sebelum hancur dengan suara berderak. Namun, pria itu memiliki lebih dari satu metode pertahanan. Dia mengeluarkan perisai giok lagi untuk melindungi seluruh tubuhnya. Sebelum lelaki itu sempat bereaksi, sebuah sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Tinju yang mengandung kekuatan dahsyat menghantam perisai gioknya. Ledakan teredam kembali terdengar, dan perisai giok yang baru saja dikeluarkan hancur berkeping-keping. Pria itu juga terhuyung-huyung karena kekuatan ledakan, lalu lehernya menegang, dan sepasang 5 jari yang kuat mencengkeramnya dengan keras. "Katakan, dari mana asalmu? Dan beraninya kamu mengatakan kata-kata sombong seperti itu?" Shoyen menyipitkan matanya dan menatap tajam ke arah pria itu. Niat membunuh terpancar di matanya. Api 3 warna di tubuhnya juga ikut melonjak. Selama dia punya pikiran, api 3 warna itu akan naik, yang cukup untuk melukainya dengan parah dalam sekejap. Tuan, mohon berbelas kasihan. Aku baru saja menyinggungmu. Aku berasal dari alam Dewa 9 Surga, dan namaku Hua Yitian. Aku tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadapmu. Mungkin kita bisa bekerja sama setelah kita masuk." Ketika Shoyen mendengar pria itu menyebut namanya, matanya sedikit menyipit. Nama belakangnya adalah Hua dan ia berasal dari alam Dewa 9 Surga yang mengingatkan Shoyen pada Hua Chan yang dikenal sebagai sosok tertinggi di alam Dewa 9 Surga. Saat ini, masih belum diketahui apakah Hua Chan adalah teman atau musuh. Tetapi karena nama belakangnya adalah Hua, mungkin dia benar-benar ada hubungannya dengan Hua Chan. Jadi Shoyen tidak bermaksud membunuhnya dengan gegabah. Tentu saja, dia tidak akan melepaskannya begitu mudah. Tujuannya adalah untuk menekan pihak lain. Shoyen segera mendorongnya menjauh. Wajah lelaki itu pucat, dan pakaiannya compang-camping. Sangat kontras dengan penampilannya yang mewah dan anggun saat pertama kali muncul. Wajah pria itu tidak lagi kejam. Tatapan matanya saat menatap Shoyen tiba-tiba menjadi jauh lebih hormat.
Dia segera menangkupkan tinjunya dan membungkuk. "Apa yang kamu gunakan untuk menyembunyikan auramu tadi?" tanya Shoyan. Hua Yitian cukup pintar. Tentu saja, di bawah kekuasaan absolut, dia harus menyerah. Dia segera mengeluarkan liontin giok dan melemparkannya ke Shoyan. Giok tersembunyi. Mata Shoyan sedikit menyipit saat melihat ini. Ini tidak persis sama dengan giok tersembunyi yang diberikan nomor 7 kepadanya, tetapi 80% mirip. Orang bisa langsung tahu bahwa keduanya dibuat oleh orang yang sama. Teknik pembuatannya hampir sama, yang membedakan hanya polanya saja. Shoyan yakin itu sama dengan giok tersembunyi di tangannya. Bahkan dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak bisa merasakan keberadaannya. Giok tersembunyi ini benar-benar harta surgawi, yang mampu menyembunyikan aura secara sempurna. Baru setelah Ye Beijing mengirimkan pesan kepada Shoyan, dia mengetahui keberadaannya. Yang Mulia benar-benar mengenalinya. Hua Yitian sedikit terkejut. "Di mana kamu mendapatkannya?" Shoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia telah melakukan banyak transaksi dan berbicara dengan nomor 7, dia tidak tahu banyak tentangnya. "Ceritanya panjang. Aku membelinya dari Bangau Abadi, atau yang biasanya dipanggil Master He." Hua Yitian menjelaskan. "Bangau Abadi?" tanya Shoyan. "Wajar saja kalau kamu tidak tahu. Ia berkeliaran di berbagai dunia dan sulit ditemukan. Namun, jika kamu menemukannya, kamu dapat membeli atau menukar harta karun langka darinya." Hua Yitian berkata dengan serius. Ia tampaknya telah tunduk pada Shoyan dan tidak lagi memberontak. Tentu saja, semakin baik perilaku Hua Yitian, semakin baik pula situasinya. "Kamu bilang itu Bangau Abadi?" Shoyan bertanya dengan hati-hati. "Ya, kadang-kadang berubah menjadi bentuk manusia. Tetapi sebagian besar waktu, ia mempertahankan bentuk aslinya, yaitu burung bangau, yang dikelilingi oleh cahaya peri. Kamu dapat mengenalinya sekilas." Hua Yitian melanjutkan dan menilai dari nadanya. Ia seharusnya mengatakan yang sebenarnya. Shoyan membalikkan tangannya dan menaruh giok tersembunyi milik Hua Yitian ke dalam cincin penyimpanannya. "Giok tersembunyi ini akan menjadi tiket masukmu," kata Shoyan. "Hahaha, oke. Hua Yitian mengangguk berulang kali sebagai jawaban, tetapi senyumnya palsu dan dia jelas tertekan. Lagi pula, dengan batu giok tersembunyi ini, dia bisa menyembunyikan auranya dan menghindari banyak masalah yang tidak perlu. Namun sekarang, setelah ia dikalahkan, ia tidak lagi memilih hak untuk tawar-menawar jika Shoyan menyerangnya lagi. Bahkan jika ia berhasil melarikan diri, ia harus membayar harga yang lebih mahal. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggertakkan gigi dan membiarkan barangnya menjadi kekalahan. Adapun Wu Yan dan dua orang lainnya yang berdiri jauh saat ini, mereka memandang Shoyan dengan lebih hormat. Beruntung bahwa mereka tidak memprovokasinya sebelumnya. Kalau tidak, nasibnya mungkin tidak diketahui. Bahkan orang kuat tingkat ketiga bukanlah tandingannya, apalagi mereka. "Untungnya, kami tidak bertindak berdasarkan dorongan hati sebelumnya. Kalau tidak, bahkan jika kami bertiga bergabung, kami mungkin tidak akan bisa mengalahkannya." Wu Yan menarik nafas dalam-dalam. Qin Zhong mengangguk tanda setuju, dan Jin Xi menangkupkan kedua tangannya dan melafalkan Amitofu. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.